Halo teman-teman semua, sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Syamira, biasa dipanggil Syamira dengan NIM 1120240017. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang zakat di era digital, kemudahan beribadah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah teman-teman, coba deh teman-teman lihat kehidupan kita sekarang ini, yang mana hampir semua aktivitas kita itu telah dibantu oleh teknologi. Nah, salah satunya perkembangan ilmu teknologi ini adalah dengan adanya handphone, teman-teman. Nah, sekarang kita mau pesan makanan bisa lewat HP, kemudian kita mau shopping juga bisa lewat HP, bahkan sekarang pun membayar zakat juga bisa dilakukan melewati handphone kita, teman-teman. Kira-kira bagaimana ya perkembangan ilmu teknologi ini bisa membantu umat Islam dalam menjalankan kewajiban berzakat? Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita bahas bersama. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan zakat di era digital, sekarang kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan zakat itu? Nah, jadi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang mana artinya berarti kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Nah, secara umumnya zakat dibagi menjadi dua pembagian, teman-teman, yaitu ada yang namanya zakat fitrah dan ada yang namanya zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan-makanan pokok seperti beras dan juga jenis makanan pokok-pokok lainnya. Nah, karena di daerah kita itu memakai jenis makanan pokok beras, berarti pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang kita keluarkan itu juga harus berbentuk beras. Nah, begitu juga dengan daerah-daerah lainnya. Kalau memakai jagung harus dikeluarkan jagung, kemudian mungkin gandum dan juga lain-lain sebagainya. Pokoknya harus disesuaikan dengan daerah yang di tempat dia. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan daripada harta yang kita miliki. Misalkan bentuknya itu seperti uang, kemudian ada juga emas, hasil perdagangan, hasil pertanian, dan juga lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, setelah kita ketahui apa itu zakat, sekarang barulah kita masuk ke hubungan zakat dengan perkembangan ilmu teknologi tadi. Nah teman-teman, jadi kalau orang dulu itu kalau mau bayar zakat kan dia harus datang langsung ke masjid ya, atau bahkan ke lembaga-lembaga zakat lainnya. Nah, terkadang ada nih satu peristiwa yang mana peristiwa tersebut itu membuat seseorang tersebut ini tidak sempat membayar zakat. Karena mungkin ada satu keuduran, satu halangan, sehingga si orang tersebut itu tidak bisa membayar zakat. Contoh misalkan orang ini sibuk bekerja, atau juga sedang dalam perjalanan jauh, atau mungkin di luar kota, atau juga terkenal jarak. Nah, tapi sekarang dengan berkat adanya perkembangan zaman atau perkembangan teknologi ini bisa membuat sebuah hal itu menjadi lebih praktis, teman-teman. Nah, yang mana kita bisa mencari informasi tentang zakat ini melewati internet. Nah, misalnya kita juga bisa menghitung jumlah zakat yang harus kita keluarkan menggunakan kalkulator zakat yang memang tersedia di platform digital. Bahkan pembayaran zakat pun sekarang ini juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, jadi meskipun ada orang-orang yang seperti tadi, dia itu sibuk sekali bekerja ya, sampai-sampai dia ini tidak bisa menunaikan zakat. Nah, sekarang dia itu bisa melakukan zakatnya ini lewat handphone, sehingga memudahkan dirinya lah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan menurut saya pribadi hal ini juga merupakan salah satu contoh ya, yang bahwa perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi ini tidak selalu berdampak negatif kepada kita. Justru kalau teknologi ini digunakan kepada hal-hal yang positif, teknologi ini bisa membantu kita menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.
Dan hal itu juga kembali kepada diri kita masing-masing ya teman-teman. Maka dari itu bijak-bijaklah dalam memakai perkembangan teknologi ini. Nah, karena kalau kita menggunakan perkembangan teknologi seperti HP tadi kepada hal-hal yang positif, maka dia akan memberikan dampak yang lebih positif pada diri kita teman-teman. Nah, teman-teman pernah tidak mendengar nama Qarun atau harta karun? Pasti nggak asing lagi ya di telinga kita. Nah, jadi saya ingin memperlihatkan kisah Qarun ini kepada teman-teman semua, supaya teman-teman semua dan juga saya sendiri bisa mengambil suatu hikmah dari kisah ini. Maka dari itu, yuk kita simak bersama. Dahulu kala, di zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang laki-laki dari Bani Israel bernama Qarun. Allah memberinya kekayaan luar biasa. Begitu banyak, hingga kunci-kunci hartanya saja sulit dipikul oleh orang-orang kuat. Tapi Qarun lupa diri. Ia sombong dan berkata, "Ini semua aku dapat dari ilmuku sendiri." Nabi Musa menasihatinya, "Gunakan hartamu untuk akhirat. Jangan berbuat kerusakan di bumi." Tapi Qarun menolak. Ia malah semakin tinggi hati, bahkan memfitnah Nabi Musa. Lalu datang azab Allah, bumi terbelah, dan Qarun pun ditelan bersama seluruh hartanya. Mereka yang dulu mengaguminya pun berkata, "Sungguh, Allah memberi rezeki pada siapa yang Dia kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang Dia kehendaki." Kisah Qarun mengajarkan kita, jangan pernah sombong atas apa yang kita miliki, sebab semua hanyalah titipan dari Allah. Nah, setelah kita mendengar kisah Qarun tadi, kita bisa mengambil pelajaran yang bahwa harta kita itu bukan untuk dipersombongkan ya teman-teman. Yang mana harta yang kita miliki sekarang ini seharusnya digunakan kepada hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang bermanfaat. Nah, salah satunya seperti berzakat. Nah, apalagi di zaman sekarang ini kan teknologi sudah memberikan satu kemudahan nih kepada kita. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita menunda-nunda dalam berzakat. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita tadi, kita dapat memahami yang bahwa poin pertama ya, bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi juga memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita. Nah, sehingga kita dapat berzakat dengan lebih praktis dan juga lebih efisien. Maka dari itu, mari kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak dan jangan menunda lagi untuk berzakat. Nah, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan memberikan manfaat, baikkah itu bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri, karena hal itu juga akan menjadi ladang pahala untuk kita. Sekian pembahasan dari saya Syamira pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.